Hai teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, tekan subscribe biar tidak ketinggalan tentang Pustaka Sembilan Official, oke? Jangan lupa, nanti kalau ada video yang baru tanpa skip, jangan dilewati satu detik pun. Dan jangan lupa untuk di-share biar tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan, oke? Terima kasih. Nah, terus kalau yang PKB ini pelayanan kesehatan yang bergerak, mohon maaf bisa diulang tidak ya? Saya kelewat. Iya. Terus dengan pengisian PKP online ini, apakah itu nanti nge-link dengan profil puskesmas? Karena kan kita juga ngisi itu ya, profil puskesmas tahunan ya, yang disetor ke Dinkes, nanti dari Dinkes ke Jawa Timur. Nah, saya berharap nih ya, aplikasi itu satu, tapi meliputi semua data yang diminta oleh Dinkes nantinya. Baik Dinkes Kabupaten, Jawa Timur, sampai ke Kemenkes. Jadi kita itu jangan diriwahkan dengan aplikasi yang begitu banyak, double-double data, dan kadang-kadang tidak sinkron satu sama lain, sehingga kami tidak bisa mengambil data mana yang akan kita pakai. Di ISN itu tidak nge-link dengan PKP. Baik Bu, ini mungkin perlu dipahami nggih, bahwa ada aplikasi dari pusat dan ada aplikasi lokal. Nah, aplikasi lokal ini sebenarnya yang harus menyesuaikan dengan aplikasi yang dibuat oleh pusat ya. Kalau semua aplikasi lokal nanti semua bikin masing-masing, terus kemudian tidak nyambung, nah ini jadi masalah tersendiri. Mestinya kalau kabupaten kota ingin menyatukan seperti itu bagus sekali. Cuma nanti bagaimana prosesnya, bridgingnya dengan aplikasi pusat ya. Kalau misalkan tadi PKP online itu kan tidak ada, jadi ya memang mau tidak mau itu aplikasi lokal yang harus diisi oleh teman-teman daerah. Kalau ini yang pusat ini semuanya kan memang nanti mengisi ke sini. Jadi kalau memang mau mengisi sekaligus, coba bisa tidak diusahakan aplikasi lokal itu berkomunikasi untuk di-bridgingkan dengan aplikasi pusat seperti itu Bu. Ya, jadi ini untuk aplikasi lokal ini memang kita tidak bisa menghandle satu-satu, untuk bisa digabungkan itu butuh waktu. Baik, ya baik, kami terima yang itu. Kalau yang itu Pak, apakah bisa dibahas di sini juga tentang pengisian data di INM dengan yang di EcoVote? Apakah bisa juga dibahas di sini, karena itu juga itu kan sama-sama nasional ya, tapi tidak nge-link satu sama lain gitu Pak. Jadi kami berharap datanya itu kalau nasional yang nge-link satu sama lain, jadi datanya itu input satu, nanti semuanya bisa ngambil di situ, jadi tidak ada perbedaan output data yang tampil nantinya begitu. Oke, untuk bridging antar aplikasi di pusat mungkin sudah disiapkan nggih Bu, Ibu Sita, tentang data ya. Kan perlu waktu ya Bu. Iya. Ya betul Pak Agus, terima kasih. Sepertinya di Jawa Timur ini justru merupakan lokus pertama ya, tempat pertama yang kita kita gunakan untuk pendalaman mengenai aplikasi penyatuan aplikasi ini di dalam Satu Sehat ya Pak Agus ya. Justru teman-teman dari tim Pusdatin DTO ini yang pertama kali adalah berdiskusi dengan Provinsi Jawa Timur gitu, mempelajari bagaimana konsep Satu Sehat nantinya akan diterapkan dengan dengan menyatukan berbagai banyak sistem informasi yang ada begitu, sehingga nanti menjadi satu kesatuan di dalam satu platformnya Satu Sehat. Kita tidak menutup pengembangan aplikasi di daerah, akan tetapi kita membuat standarisasi untuk variabel gitu ya, yang nantinya bisa melink secara nasional seperti itu. Ya. Jadi impiannya sama ya Bu ya. Tadi kami juga sedang mengembangkan di dalam satu platform Satu Sehat supaya tidak banyak aplikasi seperti itu. Oke, siap. Jadi sudah diakomodir nggih Bu. Jadi untuk masalah aplikasi lokal dengan yang nasional monggo nanti dibahas di lain hari, tapi sudah ada arah ke sana. Kita sekarang membahas tentang bagaimana cara pengisian Monef PKP ini dulu nih. Kita fokus di sini dulu biar nanti tidak menggimbingkan. Berikutnya yang resen dari Puskesmas Sidoarjo, silakan.
Oke, selamat pagi Bapak, Ibu narasumber. Mau bertanya mengklarifikasi kembali untuk yang PWS. Itu tiap bulan nanti apakah nanti dari, karena kita ngisinya tiap bulan, apakah sudah terinput, misalnya saya ngisi Januari, kemudian untuk Februari itu apakah capaian Februari murni atau dari Januari ditambah Februari? Itu pertanyaan saya. Kalau memang diisi per bulan, apakah nanti di Desembernya itu sudah terumus, terakumulasi sendiri, gitu Pak? Terima kasih. Ya. Bu, ini terumus apa tidak ini Bu? Jadi apa manual? Iya Ibu, izin sebenarnya untuk pengisiannya setiap bulan, tapi datanya kumulatif ya Bu. Itu jadi karena datanya bukan ini kan kalau di tata kelola karena kita lebih ke indikatornya institusi, bukan indikator yang bersifat absolut, itu kita tidak bisa merumus-rumuskan gitu ya. Berbeda mungkin dengan pelaporan yang ada di program, berapa jumlah anak gitu, berapa jumlah ibu hamil, berapa yang pelayanan di Vaskes. Tapi kalau di sini kita hanya memasukkan data capaian persentasenya saja, sehingga memang kita tidak bisa hitung-menghitung ya di dalamnya gitu. Kita hanya melihat lengkap tidaknya saja dari apa yang Bapak Ibu isikan datanya. Tentunya sekali lagi kalau nanti satu sistemnya sudah jadi, indikator PWS ini sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu isikan ya, karena akan kita tarik dari semua laporan yang ada di program begitu. Nah untuk saat ini karena memang belum terintegrasi, mohon maaf, jadi kita minta dilengkapi untuk menilai apakah puskesmas melakukan PWS seperti itu Ibu. Oke, berarti gini ya Bu, tiap bulan itu berarti kita ngisinya itu persentase dari bulan itu nggih. Jadi misalnya Januari capaian saya cuma 10%, kemudian bulan Februari itu bulan 1 ditambah bulan 2 capaian kita misalnya 18%. Jadi kita ngisinya ya di bulan Februari. Betul, Bu. Ya. Betul, Bu. Oke, makasih. Terima kasih Bu. Ya. Ya, berikutnya dari Yankes Primer DKP 2KB. Kabupaten mana ini? Mohon Bapak. Ya. Iya, mohon izin untuk memastikan kembali Bapak, untuk di tata kelola tadi ada manajemen dan pelayanan kesehatan. Dari file yang pernah kita dapat untuk PKP, di pelayanan itu mutu masuk, Bapak. Jadi yang benar apakah mutu masuk atau tidak? Mohon petunjuk. Ibu Sita, ini mutu, banyak yang nanyakan mutu ini kok tidak masuk, kenapa? Bu Sita? Ya, ya izin Bapak. Ya kita saat ini masih berproses sebenarnya Pak untuk yang PKP. Jadi kita sedang membuat juknis untuk manajemen puskesmas. Nanti mungkin di dalamnya akan kita buatkan satu form yang untuk penilaian PKP ya, untuk yang terupdate-nya seperti apa gitu. Kita belum bisa men-share untuk juknisnya Pak, tapi mudah-mudahan di awal-awal tahun ini sudah bisa kita sharekan. Jadi mungkin yang selama ini juga banyak yang beragam untuk penilaian PKP-nya, nanti akan coba kita lebih seragamkan gitu dengan tambahan mungkin indikator lainnya yang ada di daerah seperti itu Pak. Jadi mohon maaf mungkin yang saat ini memang kita nilai dari pelayanan dan dari manajemennya saja Pak gitu. Ya, berarti mutu belum ya, mungkin terpisah di aplikasi lain Pak. Dari Direktorat Mutu sendiri ya Bapak Bu. Ya saat ini memang karena memang tidak masuk ke dalam, memang sudah ada di Direktorat layanan Yankes ya Pak ya gitu. Ya. Jadi memang kita terpisah seperti itu, mohon maaf. Ya, siap. Berarti memang mutu enggak ada di sini karena ada di Direktorat tersendiri ya Bu di sana. Betul Pak. Ya. Mungkin nanti bisa bersatu ya. Ya. Di satu pelaporan yang sama nantinya ya Pak. Ya betul, harapannya seperti itu Bu. Berikutnya dari Puskesmas Ganding. Puskesmas Ganding. Puskesmas Ganding, silakan.
Puskesmas Ganding. Halo? Ya. Ya, silakan. Bisa terdengar ya, Pak? Nah. Dah dengar, bagus. Nah, ya. Ini mohon maaf, Pak, saya mau tanya. Saya kan nyoba masuk aplikasinya, kok malah tampil laporan gizi semua ya, Pak, di sini ya? Ya. Ya, langsung Bu, silakan. Ya, izin. Bapak usernya pakai apa ya? Pakai Sigizi kah? User yang udah Sigizi? Atau pakai nama yang Jatim? Puskesmas itu. Oh iya, karena gini Pak, kita memang tidak mengembangkan sistem baru ya. Jadi ini adalah rumahnya Sigizi yang kita kita pinjam juga gitu ya untuk sistem informasinya tata kelola. Mengingat memang sudah settle juga kan yang Sigizi terpadu dengan database yang cukup lengkap begitu. Jadi kita menumpang untuk pelaporan tata kelolanya di rumahnya Sigizi. Kalau Bapak dan Ibu memiliki login puskesmas begitu, maka pasti akan otomatis masuknya ke Sigizi terpadu. Tapi kalau Bapak dan Ibu loginnya dengan user yang sudah kita buatkan, itu bisa langsung ke Monef gitu, ke Monef, judulnya Monef gitu ya. Itu langsung masuk ke tata kelola. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu yang sudah punya login Sigizi juga sebenarnya bisa ambil nanti menu Monef di paling bawah gitu. Jadi yang sudah punya user Sigizi bisa mengakses Monefnya, yang masuknya melalui user password yang kita berikan untuk tata kelola, yaitu nanti yang muncul hanya Monefnya saja gitu. Tapi tidak masalah masuk ke dalam ruang yang sama. Seperti itu ya Pak. Jadi username-nya dan password-nya pakai yang ini tadi ya, Mas. Jadi kalau mau langsung masuk di Monef pakai yang ini tadi, yang Jatim 3.500. Yang betul. Mana? Yang di share tadi. Jatim ada di chatting. Jatim 3.500. Jatim underscore 3.500. Ya, kalau mau masuk langsung di sini. Berikutnya dari Pak Taufik Puskesmas Kemuning. Baik, Bapak, mau menanyakan, mohon untuk pengulangan sekali lagi terkait PKB. Ya. PKB. Ya. PKB, Bu. Ya, izin Bapak, Ibu, memang kita menyediakan ruang untuk pengisian PKB, tapi ini hanya untuk kabupaten kota yang memang merupakan lokus PKB, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak merupakan lokus PKB, mungkin indikator ini dikit saja ya, tidak perlu diisi. Gitu. Jadi ini hanya untuk daerah kabupaten kota yang memang menerima dana alokasi khusus untuk kegiatan PKB, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, biasanya di puskesmas terpencil, sangat terpencil gitu. Jadi Bapak Ibu bisa di skip aja, tidak usah diisikan ya. Kalau PKB dana APBD Bu gimana? Apa juga dimasukkan? Kalau Bapak Ibu memang mau memanfaatkan sistem informasinya, mau diisikan kapan pelaksanaan PKB yang Bapak Ibu lakukan, silakan. Tapi dalam perhitungan indikatornya nanti tidak akan kita ikutkan ya Pak, gitu. Hanya mungkin Bapak Ibu bisa melihat rekapnya gitu ya, tapi tidak kita masukkan sebagai capaian untuk indikator PKB, karena memang PKB ini merupakan indikator RPJMN yang lokusnya sudah ditetapkan melalui dana DAK, seperti itu. Berarti pinjam simpan aplikasi ya Bu? Boleh, iya. Berikutnya dari Bu Ririn Handayani. Bu Ririn Handayani. Ya, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya setuju dengan apa yang diusulkan Bu Dokter dari... Halo, apa sudah mendengar? Ya, silakan. Saya setuju dengan yang diusulkan dari Bu Dokter yang dari Madura tadi, Pak ya. Jadi ada aplikasinya, sekiranya mengisi itu, kalau bisa dari kita mengisi itu langsung nge-link Kabupaten, Jawa Timur, Provinsi Pusat, sehingga kita sekali ngisi semua data sama. Terima kasih. Ya sudah tadi ya, sudah diusahakan, sudah dijelaskan oleh Bu Sita bahwa nanti akan ada satu data sehat ya Bu, cuman lagi proses. Mohon sabar menunggu. Sehingga nanti ketika kita mengisi itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang diulang-ulang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Puskesmas Ganding.
Halo, Puskesmas Ganding. Iya, halo Pak. Iya. Halo. Ya, silakan. Sudah? Oh, sudah Pak, sudah. Sudah. Kita bisa masuk pakai yang Jatim 3.500. Baik, Oke. terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya ini Puskesmas Bajulmati. Bajulmati, Puskesmas Bajulmati, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di menu PWS, Pak Agus. Di menu PWS ada screening jiwa ya lebih dari 15 tahun dan screening PTM prioritas. Itu di menu PKP Jatim tidak ada ya, itu gimana? Ngambilnya dari data mana? Terima kasih. Menu apa? Screening? Yang screening jiwa lebih dari 15 tahun dan PTM. Saya lihat di menu PKP tidak ada ya. PTM ada Datanya tuh. ngambil dari mana? PTM ada. Ada. Mas ini bisa bantu ini? Ada enggak di... Halo? Halo Mas Inun, untuk pengisian... Ya Pak. Untuk pengisian... PWS. PWS. Ya, PWS. Yang Oh, jiwa dikit. sama screening PTM. PTM. PTM Program nggak ada ya Pak ya? Pengisiannya? di PTM ada kalau jiwa ada. Datanya. Kalau lihat di PKP tidak ada ya. Kalau dari program? Ya. Mbak, maksud saya oleh pengelola program PTM Pak. Ah iya, mestinya ada. Ada ya. Mestinya ada Pak. Kan ngambilnya dari laporan PKP. Ya, laporan PKP kan. Oh enggak. Kalau PWS enggak selalu dari PKP Pak. Oh, dari PKP. Oh, enggak ya. Iya. Bisa Yang ngambil PKP dari sumber tadi. mana saja. Bisa ya. Iya. Ya, terima kasih. Bu Sita, ini sebenarnya ada lagi yang tanya ya ini ya. Puskesmas Palangaan. Puskesmas Palangaan, silakan. Kira ya screening. Coba tak takon apa anu. Itu baterai entek. Puskesmas Palangaan. Puskesmas Palangaan. Silakan. Silakan. Halo, Puskesmas Palangaan. Nggak ada suaranya. Palangaan. Atau yang lain dulu ya. Gripik. Tapi dia nggak punya sound. Ulfa, bisa diaktifkan mikrofonnya jika mau bertanya. Bu Ulfa, Puskesmas Gripik, Kota Malang. Tidak ada mic-nya, tidak join mic. Palangaan juga tidak join mic. Ibu Ulfa, join mic-nya, Bu. Mic-nya belum on. Atau ini Bu, saya Bu Sita mau tanya tentang PWS itu nanti apakah akan dikaitkan dengan data PISPK, misalkan data PISPK itu nanti sudah ya katakanlah dalam tanda kutip sudah benar gitu ya Bu, karena itu saya rasa paling mudah karena hampir sama ya isiannya. Apakah nanti akan arahnya ke sana, PWS ini dipakai untuk pemantauan wilayah, untuk update data PISPK sekaligus, sehingga nanti tidak ada lagi pembina-pembina keluarga, pembina wilayah yang bingung mengupdate-nya, karena dengan melakukan PWS ini nanti sudah sekalian. Gimana Bu kira-kira ke depan? Iya.
Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi memang sesungguhnya dengan adanya transformasi sistem kesehatan yang kita lakukan melalui transformasi layanan primer ini, kita mengembangkannya terintegrasi ya Pak, dari mulai dalam hal pelayanan mulai dari puskesmas, lalu pelayanan di tingkat desa yang saat ini mungkin kita dengarnya Posyandu Prima begitu ya, ataupun nanti Pustu Prima namanya, kemudian Posyandu sampai dengan ke masyarakat gitu. Nah, ini memang kita menggunakan nantinya adalah yang tools bantunya adalah PWS itu Pak, dashboard PWS. Jadi betul sekali yang sudah disampaikan Pak Agus itu, kita nanti ke depannya akan memanfaatkan satu tools itu Pak, yaitu PWS, termasuk juga untuk kegiatan PISPK yang saat ini juga sedang kita review, karena mungkin tidak akan berdiri lagi sendiri PISPK-nya, tapi merupakan kegiatan terintegrasi ya di dalam satu kegiatan integrasi layanan primer. Yang bisa kita namakan juga nanti ke depannya mungkin PWS ya, PWS dengan pendekatan keluarga seperti itu Pak, betul sekali Pak Agus. Jadi lebih simple terintegrasi di dalamnya gitu. Nah, ya semuanya akan dilihat berdasarkan hasil PWS yang ada di dalam dashboardnya. Kemudian kalau untuk nanti ke depannya mungkin terkait IKS wilayah ya, kalau PWS kan mungkin nanti susah juga ya membandingkan antar wilayahnya, atau PWS itu kan terdiri dari banyak indikatornya mungkin gitu ya. Nah, nanti untuk lebih memudahkan mungkin kita melihat indeks keluarga sehatnya itu tetap akan kita buatkan indeksnya, walaupun nanti pembentuk indeksnya mungkin indikatornya akan kita review kembali gitu, dari indikator yang sudah ada saat ini di dalam PISPK nanti akan kita review kembali apakah masih relevan ataukah perlu ditambahkan gitu, sehingga kita tetap punya angka IKS yang nantinya bisa kita comparing antar wilayah gitu dengan mudah. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terus untuk hal-hal yang perlu disepakati tadi Bu, misalkan untuk apa tadi, temuan TB ya, tentang TB ya. Tadi ya, itu penemuan atau pengobatan atau gimana itu nggak distandarkan nggak Bu, supaya nanti kita bisa nggak? Iya, betul. Izin Pak, kalau saat ini memang dari program TB. Suaranya hilang Bu. Ya, sudah terdengar belum Pak? Sudah. Ya, izin Bapak, ini memang indikator baru yang ada di dalam Renstra ya. Jadi di situ tertulisnya memang gabungan antara penemuan dan pengobatan gitu. Jadi yang ditemukan dan diobati seperti itu. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu kalau memang sudah memiliki data tersebut, bisa silakan diisikan ya capaiannya, karena memang saya tahu ini Renstra baru dan mungkin sosialisasi di program terkaitnya juga mungkin perlu waktu gitu ya. Jadi kalau memang sudah memiliki data tersebut bisa diisikan sebagaimana yang ada di dalam indikator dan DO-nya. Tapi kalau memang sementara ini adanya terpisah hanya penemuannya saja gitu ya, atau pengobatannya saja, mungkin bisa nanti diisikan di pengobatan pengobatan TB-nya Bapak Ibu gitu. Jadi sebenarnya idenya adalah penemuan sekaligus pengobatan ya Bu? Betul Pak. Jadi kalau teman-teman masih ada data penemuan dan ada data pengobatan terpisah, itu kita masukkan yang mana? Ya, bisa di yang pengobatan ya Pak. Yang pengobatan ya, berarti yang penemuan tidak ya Bu ya? Jadi idealnya adalah penemuan sekaligus pengobatan, tapi jika tidak ada itu berarti kita ambil yang pengobatan ya? Betul. Ya. Ini dari Puskesmas Palengaan ini tidak bisa ya? Ya, Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk pengisian Monef PKP ini? Mungkin ada catatan-catatan Bu untuk teman-teman di Puskesmas, penekanan-penekanan apa yang perlu diperhatikan untuk pengisian Monef PKP ini Bu? Belum bunyi Bu, belum bunyi. belum bunyi. Belum bunyi.
Izin Ya. Pak. Monggo. Ya, sudah ya. Izin Bapak dan Ibu, mungkin kemarin sudah sempat dipaparkan ya mengenai pencatatan pelapor untuk Monef Tata Kelola Kesehatan Masyarakat yang di dalamnya itu ada 6 indikator, meliputi indikator RPJMN dan Renstra. Nah, untuk indikator RPJMN terkait PKB mungkin di Provinsi Jawa Timur bukan merupakan lokus, jadi tidak perlu diisikan, atau kalau Bapak Ibu melakukan bisa diisikan, tapi tidak akan kita angkat sebagai capaian program ya, atau tidak akan kita angkat sebagai capaian indikator untuk PKB di nasional seperti itu, karena sudah ada lokus yang ditentukan. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk yang indikator lainnya seperti indikator BLUD, Lokmin, tata kelola yang baik atau yang diproyeksikan oleh PKP serta PWS, itu merupakan indikator Renstra ya, dengan tentu saja tadi batasan pengisiannya juga ada yang tahunan, ada yang setiap bulan. Yang dimaksud tahunan itu tetap saja Bapak dan Ibu bisa mengupdate ya gitu. BLUD tetap bisa diupdate, Lokmin juga bisa diupdate gitu. Termasuk juga yang tata kelola, kalau memang nanti 2022 sudah ada datanya, bisa silakan diupdate dengan data 2022 seperti itu. Nah, mungkin di sini kalau nanti Bapak Ibu membuka rekap ya, fungsinya di sini ada fungsi rekap puskesmas maupun kabupaten yang kita sediakan untuk Bapak dan Ibu di kabupaten bisa melihat rekapitulasinya dari yang diisikan oleh puskesmas. Nah, ini mungkin nanti kalau dilihat hari ini banyak yang masih belum sinkron angkanya karena kita dalam tahap perbaikan rumusnya Pak gitu. Jadi mudah-mudahan segera selesai ini dalam 1-2 hari ini biar angkanya sesuai gitu. Jadi kalau yang sudah mengisi penilaian kinerja puskesmas ada 10 puskesmas, ya berarti harusnya yang baiknya misalkan 7, yang cukupnya 3 gitu ya, yang kurangnya 0 gitu. Jadi kan sama-sama 10. Nah, ini tuh mungkin nanti kalau Bapak Ibu lihat angkanya belum sinkron sampai seperti itu gitu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, jadi untuk yang rekapnya mohon maaf nanti mungkin kalau Bapak Ibu di kabupaten kota melihat ada yang kurang sinkron atau tidak sesuai seperti itu, kita dalam proses pembenahan. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, kita punya tadi ada ruang help desk ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam grup tersebut. Nah, mohon izin Bapak Ibu, karena ini yang mengisikan adalah puskesmas, mungkin nanti Bapak Ibu di kabupaten kota sebagai pembina wilayah controllingnya itu ada di kabupaten kota. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya, tadi juga sudah ditanya apakah perlu mengupload bukti ya. Di sini kita tidak menyediakan ruang untuk mengupload, tapi kita harapkan data yang sudah diisikan oleh puskesmas itu sudah terverifikasi oleh Bapak dan Ibu di kabupaten kota gitu. Sehingga apa yang masuk ke dalam sistem Monef ini sudah yang sesuai dengan hasil dari verifikasinya kabupaten kota. Mungkin itu saja Pak Agus. Oke, baik Bu, terima kasih. Bu, ini tadi yang sudah berusaha tanya mic-nya enggak berhasil, ini sudah berhasil. Oh, mangga. Iya, silakan. Palengaan. Puskesmas Palengaan, silakan. Halo, Puskesmas Palengaan, join sudah, mic-nya sudah ada, silakan. Oh, jadi di ini ya, di chat sepertinya ya. Atau Puskesmas Tanjung Sari dulu, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Mungkin karena melihat tadi banyak keluhan dari teman-teman di mana puskesmas itu yang linknya sinyalnya putus nyambung, mungkin dari teman-teman PKP atau dari Bu Sita bisa mengirimkan kepada kami Bu untuk pengisian dari aplikasi ini. Terus juga tadi terkait dengan PWS, saya tadi ada mendengar statement bahwa PWS ini tidak dimasukkan dalam penghitungan karena untuk aplikasi ini sebenarnya hanya untuk melihat apakah sudah tadi istilahnya melakukan pengisian secara rutin atau absensi. Jadi PWS-nya tidak dihitung. Kalau memang tidak dihitung, apakah kami harus mengisi ya Pak ya? Karena PWS ini kan harusnya sebagai salah satu indikator kami dalam bekerja lah. Kalau tidak dihitung hanya sebagai ya sekedar ngisi saja ya mungkin lebih baik tidak perlu dimasukkan gitu loh. Kecuali kalau memang ini mau dinilai
Ayo sekalian dinilai di sini sehingga nanti kita juga ngisinya benar. Juga terkait tadi dengan target, benar yang ditanyakan teman-teman tadi, target itu apakah kita berdasarkan target tahunan atau bulanan. Kalau memang dari target bulanan, nanti pasti akan ngisinya 100% sesuai dengan pencapaian di bulan itu. Kalau memang kita mau melihat progresnya, mungkin akan lebih baik kita isinya berdasarkan target tahunan, sehingga kita tahu bulan ini kita berapa persen, bulan depannya berapa persen, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi juga pada diri kita sendiri, kinerja kita di bulan tersebut apakah sudah mencapai kuota. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, betul. Tadi sudah disampaikan ya, targetnya itu target setahun, jadi tidak 100% setiap bulan. Sudah disampaikan tadi. Kemudian untuk pengisian PWS diisi kok, Pak. Yang tidak diisi itu PKB. Pelayanan kesehatan. Bukan, Bapak. Tadi Oke, kalau PKB kan memang untuk pelayanan kesehatan yang berjalan kan kita tidak terpantau karena memang bukan lokusnya, gitu, Bapak. Tapi untuk ini, Bapak, untuk PWS tadi, Bu Siti kalau tidak salah menyampaikan tadi, PWS ini sebenarnya nggak terlalu ini, yang penting mereka melihat bahwa kita aktif dan sudah lengkap untuk pengisian adminnya. Apa saya yang salah dengar gitu loh, Bapak? Kalau memang PWS ini nggak terlalu dihitung, yo ngapain kita ngisi gitu loh. Kalau memang hitung ya, ayo dihitung sekalian gitu loh, Pak. Kalau hanya sekedar nggak usah itu nggak masuk penilaian, nah ngapain juga kita ngisi. Apalagi tadi aplikasi ini kan ini, Pak, istilahnya bisa dilihat sama puskesmas lain gitu, dan otomatis puskesmas lain juga bisa mengisi gitu loh, Pak. Apa nggak tambah riwah nanti kalau kita udah ngisi terus ada yang nyun sewu, mungkin ada yang iseng aja lagi gabut terus nyari-nyari puskesmas lain diganti-ganti. Nah, ini yang bikin nanti mumet. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Bu Sita, monggo Bu, dijelaskan yang Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi memang izin karena memang kita tidak menilai besar kecilnya capaian atau peningkatan maupun penurunan di dalam Monef tata kelola ini. Jadi kita hanya melihat betul kelengkapannya saja. Akan tetapi ini harusnya memang sinkron dengan capaian program gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau PWS-nya sudah sistem satu sehatnya sudah jadi, itu kita tidak akan meminta data kok, Pak, gitu. Kita akan tarik dari capaian program. Hanya saat ini ketika kita akan menilai apakah puskesmas melakukan PWS itu sulit ya, karena memang kita belum memiliki satu sistem yang terintegrasi gitu untuk capaian-capaiannya. Jadi mohon maaf, mungkin untuk saat ini kita harapkan Bapak dan Ibu tetap bisa mengisi karena kita akan melihat kelengkapannya. Tentu saja isinya juga sesuai dengan data yang ada di program terkait, karena bagaimanapun juga kita pasti akan melakukan analisis lanjut ya, walaupun tidak melakukan penilaian besar peningkatan atau penurunan capaian seperti halnya di program, karena itu sudah ada di program terkait seharusnya gitu. Nah, karena kita tidak menilai itu sudah ada di, kenapa kita tidak menilai, karena sudah ada di program terkait gitu ya, yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab di dalam tata kelola ini adalah salah satunya melihat kegiatan PWS itu terlaksana dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya data gitu ya, data tersebut gitu. Jadi mungkin untuk analisis penilaian indikatornya sendiri kita tidak melihat besarannya, akan tetapi hanya melihat dari kelengkapannya. Tapi mungkin dalam analisis selanjutnya kita pasti akan mencoba untuk mensinkronisasi dengan program-program lain nanti ketika di analisis selanjutnya seperti itu. Ya, nanti kalau sudah satu sehat kita tidak akan minta untuk diisikan lagi, Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini selesai ya data aplikasi satu sehatnya. Tapi Bu, mohon izin, kalau untuk DO-nya apa bisa nggih Bu kita dikirim Bu, jadi secara tertulis sehingga nanti kami juga pasti akan mencoba untuk menginformasikan ke teman-teman puskesmas yang lain, staf puskesmas yang lain, sehingga nanti cara pengisian DO pengisian itu seperti apa. Kalau tadi sih memang dari teman Dinkes Blitar sudah secara gamblang ya Bu ya, meskipun sinyal hilang timbul, tapi saya juga bisa melihat sudah jelas sebenarnya cara pengisiannya. Cuma tinggal nanti yang PWS saja, mungkin Bu Sita bisa memberikan semacam DO-nya bahwa pengisian ini seperti ini. Jadi nanti kita tidak ada keraguan lagi dalam mengisi, dan satu
satu suara gitu loh Bu, satu Indonesia. Berarti target bulan mau tahunan jadinya tahunan. Terus ini tadi ada pertanyaan tentang DO dari Simkeswa segala macam. Nah itu mungkin bisa dibuatkan Ibu dan dikirimkan di kami atau melalui dari teman-teman Dinkes Kabupaten Kota Provinsi, sehingga nanti kami yang di bawah yang melakukan pengisian ini bisa lebih aman dan lebih jelas dalam mengisi aplikasi ini. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Bu, nanti ada buku juknisnya nggih Bu untuk pengisian lebih lanjut. Iya, nanti di-share oleh Mbak Laili ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Puskesmas Palengaan jadi apa tidak ini? Kalau enggak ini Puskesmas Ketapang. Puskesmas Ketapang. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah dijawab yang mau saya tanyakan dari kementerian tadi Bapak. Salah satunya adalah tentang definisi operasional karena biar persepsinya semua sama. Kemudian yang ini ada titipan juga dari Kepala Puskesmas kami menanyakan, kebetulan sekarang masih proses mengisi Bapak. Untuk yang dimasukkan di PWS itu adalah apa yang target sasaran atau total sasaran Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Ya, izin suara saya sudah dengar ya Pak ya? Tidak berubah lagi. Ya, tadi yang target ya Bu ya, agak terputus soalnya. Yang target tadi sudah dijelaskan ya, kumulatif ya Bu, kumulatif setiap bulan bertambah untuk capaiannya biasanya kalau dengan kumulatif seperti itu. Lalu selanjutnya apa ya Bu? Mohon maaf saya agak keputus tadi. Puskesmas Ketapang di-on kan? Ya. Maksud kami begini Ibu, karena tiap bulan itu kan kalau kita misalnya ada target sasaran dalam tiap bulan itu kan kita bagi 12 itu kalau sesuai dengan target sasaran. Kalau total sasaran kan seluruhnya, maksud saya gitu. Berarti total ya, berarti total ya Bu ya. Halo, Bu Rizka. Bu Rizka. Ya, halo Bu, ya, Bu Rizka. Ya, jadi total ya Bu Rizka ya. Iya, jadi bulan ini bulan apa? Bulan Februari lebih dari Januari gitu ya. Maret pasti lebih dari Februari. Jadi seperti itu sampai nanti di bulan Desember. Oke, siap. Matur nuwun Ibu. Sami-sami Bu. Ya, terima kasih. Sudah nggih Bapak Ibu nggih, tak ada lagi yang mau disampaikan. Ini Bu Laili nge-share untuk konsultasi pengisian Moneh PKP ini ada grup BA-nya, monggo silakan bergabung untuk konsultasi cara pengisiannya ya, di link di chat. Silakan Bapak Ibu. Ya. Bu, masih banyak yang resen lagi Bu, enggak apa-apa ya Bu ya? Ya, silakan Pak. Sampai jam berapa kita ini? Ya, ini dari Puskesmas balik lagi ya, dari Ketapang sudah, dari DKP 2KB. Iya Bapak. Iya. Iya. Untuk PKB kami dapat dana di akun non fisik di tahun 2023. Apakah akan kami isikan di data PKB atau kalau 2022 kami kan belum dapat, apakah yang dimasukkan data 2023 ini? Begitu Mbak Sna. Terima kasih Pak. Ya, ya terima kasih Bu. Izin untuk PKB-nya nanti tadi sudah dijelaskan ya. Untuk Jawa Timur memang tidak ada dana alokasi untuk yang dari pusat ya. Jadi opsional saja, kalau Ibu mau memanfaatkan sistem informasinya bisa silakan diisikan. Nanti kita ada, ini tahun 2023 adanya ya. Nanti berarti isinya di 2023 aja gitu kalau mau memanfaatkan apa sistemnya gitu ya untuk evaluasi Ibu. Tapi kalau untuk pencapaian program
nasional untuk menjawab RPJMN, kami hanya ada di lokus-lokus yang sudah kita berikan alokasi dana khusus DAK terkait PKB, Ibu, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Puskesmas Palengahan sudah bisa? Oh, tidak jadi. Oke, Bu, kayaknya sudah cukup ini Puskesmas. Kalau Kota Madiun, Bu Ulfa. Ibu Ulfa, Kota Madiun, silakan. Oke. Baik, sebenarnya membantu Puskesmas Palengahan yang tanya di chat tapi belum dijawab dan saya juga nggak ngerti indikatornya gimana. Itu ada pertanyaan dari mereka itu dan pertanyaan saya juga bahwa ada indikator dari 15 tahun ke atas yang sudah mendapatkan screening masalah jiwa. Itu kan nggak ada di PKP ya Pak. Itu berarti ini masuk ke program jiwa yang ngisi. Berarti berbeda lagi dengan PKP yang kita biasanya per bulan ya Pak? Ya, halo. Iya. Gimana Bu Sita? Ya. Iya Ibu, betul. Jadi memang indikator yang kita pakai untuk menilai PWS ini adalah indikator-indikator yang juga baru muncul di dalam Renstra sepertinya ya. Jadi mungkin masih diakomodir di teman-teman program masing-masing seperti itu Ibu. Jadi mungkin nanti bisa dikoordinasikan teman-teman di program terkait ya capaiannya berapa untuk indikator tersebut gitu. Jadi memang kayaknya belum masuk ke dalam cantolan kebijakan atau pedoman yang lain ya gitu ya. Jadi masih ada di program, tapi sepertinya sudah harus dijawab oleh program karena ini merupakan indikator Renstra Ibu. Seperti itu. Sasaran-sasarannya yang di PMK 13 tadi ya Bu ya? Betul Pak, di definisi dan target-targetnya ya. Ya. Monggo silakan nanti dicek PMK. Kalau perlu di-share di PMK-nya, di-share sekalian, Bu. Ya. Ya. Puskesmas Palengahan sudah terwakili ya. Ini bisa halo. Silakan. Susahnya Halo Palengahan Pak. Ya, Pak, suaranya menggema. Menggema ya? Maaf. Sudah jelas Pak. Ini perjuangan betul ini Pak untuk bisa bertanya. Halo. Halo ya, silakan. Iya Ibu, mohon maaf melanjutkan tadi pertanyaan dari Ibu barusan juga. Masalahnya ini data yang bisa kami dapatkan di Renstra itu tidak ada di indikator kami, di indikator program kami, gitu loh Pak. Oke. Jadi mohon petunjuknya bisa kami dapatkan di mana untuk pengisian itu. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, monggo Bu. Ya, mohon maaf halo. Pak, saya agak kurang jelas. Maksudnya tidak tersedia di program gitu ya Pak? Iya, petunjuknya Ibu tadi kan juga mengatakan ada di Renstra gitu Bu ya, dan bisa didapatkan pada program pemegang programnya. Kebetulan saya di sini pemegang program jiwa Ibu. Jadi data ini berdasarkan indikator persentase penduduk usia 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan screening itu ada indikator di Bu, di kami Bu. Jadi ada gangguan mental emosional, gangguan depresi, juga ada indikator yang lain, ada satu lagi Bu. Dan itu bisa mencakup usia 15 tahun ke atas. Jadi kalau berdasarkan indikator yang persis seperti ini Bu, tidak ada di kami Bu. Seperti itu. Jadi data ini bisa kami dapatkan di mana? Ya, jadi kayaknya belum apa ya Pak, belum dari program jiwanya sendiri mungkin belum mensosialisasikan ya untuk yang capaian ini ya, indikator ini. Begini Pak, jadi kalau memang mungkin nanti akan saya tambahkan aja kali ya, karena mengingat ini banyak sekali kayaknya yang belum tersosialisasi dengan Renstra baru, mungkin jadi di program juga belum menyiapkan ya data-data tersebut ya. Mungkin untuk yang jiwa ini nanti saya kasih
pilihan aja kayaknya ya di dalam di dalam indikatornya tidak tersedia atau belum tersedia gitu aja ya, belum tersedia itu dulu ya Pak ya. Iya Bu. Karena kalau memang belum, terima kasih. Ya paling kita sediakan itu untuk yang, jadi nanti kalau non applicable gitu ya atau belum tersedia, tetap akan kita hitung melakukan PWS walaupun tidak mengisi gitu, tapi tetap harus diklik non applicable-nya gitu ya. Oh gitu Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sambil kita melihat atau memantau kondisi di provinsi lain ya Pak. Kalau memang ternyata banyak dikeluhkan untuk informasi indikator ini memang belum bisa dipenuhi oleh program sampai ke puskesmas ya, karena memang di pusat kita sudah sosialisasi tahun lalu tapi mungkin belum sampai tersedia datanya di puskesmas ya, mungkin masih dalam tahap transisi, nanti akan kita pertimbangkan untuk pilihan non applicable aja ya Pak kalau begitu ya. Iya siap. Terima kasih Bu. Kami akan review juga ya Pak dengan provinsi lain. Nanti akan kami informasikan. Terima kasih. Iya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Akhirnya bisa ya Pak ya sambung setelah bersusah payah ini. Iya, terima kasih Pak masukannya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini tidak kami YouTube-kan karena akun Zoom-nya ini bukan akun kami, jadi kami tidak bisa linkkan dengan YouTube kami. Untuk pertanyaan semuanya sudah terjawab, jadi kita bisa akhiri pertemuan ini. Untuk berikutnya Bapak Ibu bisa gabung di grup WA yang tadi sudah di-share. Ya, kemudian mohon untuk mengisi link absensi yang di-share di link chat. Ini untuk PMK 13-nya akan saya share juga di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ambil tentang registranya. Begitu. Kemudian sudah cukup ya Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Bu, ini sebenarnya banyak yang masih belum bisa bergabung ini Bu, kapasitas 1000 sudah penuh tadi, jadi iya boleh, nanti bisa by WA juga nggak apa-apa ya Pak. Oke, jadi nanti kalau mau konsul bisa lewat WA juga. Boleh. Bapak Ibu, berhubung sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan untuk saat ini tentang sosialisasi pengisian Monef PKP dari Tata Kelola Kesmas. Mohon maaf jika dari kami ada kekurangan atau kesalahan yang tidak kami sengaja maupun yang disengaja. Kita akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesediaannya. Oke, Bapak Ibu semua atas waktunya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan dan kerjasamanya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permenkes 3. Gak bisa ini. Ini gak bisa sekarang ya. Terima kasih Pak Agus, saya izin live ya. Oke, terima kasih semuanya, Bu Laili. Sama-sama Bapak. Jangan bosan untuk kami konsuli nanti, Bu. Siap, siap. Oke. Bapak Ibu, ternyata Permenkesnya tidak bisa kami share di chat. Apa nanti saya share di grup aja ya? Ini punya grup. Di grup primer. Bapak Ibu, nanti kami share di grup primer. Begitu, Bapak Ibu, kita akhiri. Saya tutup